Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Samsudilatnan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yakni materi metabolisme lemak. Jadi, apa sih itu lemak? Nah, lemak adalah senyawa kimia yang tidak dapat larut di dalam air. Lemak terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Nah, lemak terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Tahukah kamu bahwa lemak di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai sumber energi? Nah, selain itu, lemak juga berfungsi dalam pembentukan membran sel dan juga membran beberapa organ. Nah, jadi sumber-sumber lemak yakni untuk lemak tak jenuh, misalnya kedelai, kelapa, kemudian jenuhnya, asam lemak jenuhnya yakni daging, susu murni, dan juga telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme lemak. Katabolisme lemak. Bagaimana lemak dipecah sehingga menjadi sumber energi bagi tubuh kita? Kali ini saya akan menjelaskannya. Yang perlu kita ingat dari katabolisme lemak, bahwa lemak juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Nah, pertanyaannya, kapan sih sumber lemak ini dijadikan sumber energi bagi tubuh kita? Ya, tentunya ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat yakni glukosa. Maka, tubuh kita selanjutnya akan memecah glikogen dalam tubuh. Dan jika glikogen dalam tubuh kita ternyata telah berkurang, maka tubuh kita akan merespon dan akan memecah lemak dalam tubuh kita. Nah, lemak ini akan dijadikan sumber energi ketika memang karbohidrat sudah tidak ada di dalam tubuh kita. Itu adalah konsep awal yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita ingat bahwa lemak ini adalah polimer. Susunan kimiawi lemak itu sangat-sangat kompleks. Lemak ini perlu dipecah dulu menjadi monomernya. Nanti dia akan dipecah dengan bantuan enzim. Sebelum digunakan lemak dihidrolisis terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, enzim yang berperan adalah enzim lipase. Sebelum lipase, tentu ada garam-garam empedu yang memecah lemak menjadi emulsi lemak. Emulsi lemak itu dipecah oleh lipase dan akan membentuk asam lemak dan gliserol. Ketika sudah terbentuk asam lemak dan gliserol, di sanalah bisa terjadi katabolisme dari lemak itu sendiri. Jika misal kita punya asam lemak dari hasil pemecahan lemak, maka asam lemak yang telah terbentuk akan segera dipecah. Dipecah dengan bantuan siapa? Dipecah dengan bantuan koenzim A. Yang nantinya koenzim A ini akan berperan untuk memecah asam lemak menjadi 2 bagian atom C. Ada reaksi yang terjadi, namanya reaksi beta oksidasi. Reaksi beta oksidasi ini adalah reaksi pemecahan asam lemak dengan bantuan koenzim A, yang nantinya akan membentuk sebuah produk yang namanya asetil-CoA. Produk ini nantinya akan membentuk siklus Krebs. Jadi, monomer lemak berupa asam lemak ini dia mampu masuk ke dalam siklus Krebs untuk mengalami proses katabolisme sampai akhirnya terbentuk ATP. Tetapi ingat, asam lemak harus diubah dulu menjadi asetil-CoA. Tetapi
Jika monomernya berupa gliserol, bagaimana? Jika monomernya berupa gliserol, maka gliserol ini akan diubah menjadi 3-fosfoglyceraldehyde. Jika gliserol diubah menjadi 3-fosfoglyceraldehyde, maka 3-fosfoglyceraldehyde ini akan menjadi jalur glikolisis, yang nantinya akan diubah menjadi asam pirufat. Terus, bagaimana proses reaksinya? Ya, lemak akan dipecah menjadi lipase yang dihasilkan oleh pankreas dengan bantuan garam-garam empedu. Jika sudah terbentuk menjadi monomer berupa gliserol atau berupa asam lemak, maka kedua monomer inilah yang nanti akan menghasilkan energi. Kalau di katabolisme atau dipecah, nah, reaksinya jika monomernya berupa asam lemak, maka dia akan masuk ke jalur beta oksidasi. Pemecahannya itu, jalur beta oksidasi ini adalah jalur pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Yang perlu diingat bahwa beta oksidasi ini memiliki reaksi dalam mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Beta oksidasi membutuhkan 3 proses. Yang pertama, air yang dibutuhkan di dalam prosesnya. Yang kedua, dia membutuhkan energi dalam pemecahan asam lemak. Yang ketiga, dibutuhkan bantuan berupa koenzim A. Ketika ketiganya ini sudah siap, maka asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA dengan melepaskan hidrogen. Hidrogen nantinya akan ditangkap dan nantinya akan menjadi bentuk NADH dan juga dalam bentuk FADH2. Jadi, pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA ini akan juga dihasilkan NADH dan FADH2. Ketika sudah menjadi asetil-CoA, maka dia akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Jika monomernya berupa gliserol, maka gliserol ini akan diubah menjadi 3-fosfoglyceraldehyde. Kemudian, jalur yang akan dimasuknya adalah jalur glikolisis. Jika sudah memasuki tahap glikolisis, maka dia akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, nantinya asam pirufat akan memasuki tahapan DO atau dekarboksilasi oksidatif. Untuk dirubah menjadi asetil-CoA, asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs, yang akhirnya nanti sama. Diakhiri dengan proses yang namanya transport elektron, sampai pengubahan energi total yang didapatkan dari tubuh kita. Itulah dia jalur-jalurnya. Kalau kita berbicara katabolisme lemak, kapan sih katabolisme lemak? Ya, ketika cadangan makanan berupa karbohidrat di dalam tubuh kita sedang benar-benar tidak ada. Ya, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses beta oksidasi asam lemak. Proses beta oksidasi asam lemak. Nah, untuk katabolisme lipid yang akan kita bahas yaitu beta oksidasi asam lemak. Kenapa sih disebut beta oksidasi? Ya, karena pemotongan dilakukan pada ikatan antara atom karbon kedua atau beta karbon dengan atom karbon ketiga, sehingga nantinya akan menghasilkan senyawa dengan 2 atom karbon yang disebut asetil-CoA. Jadi, kita harus bisa membedakan asil CoA dengan asetil-CoA. Asil CoA adalah asam lemak rantai panjang.
Jumlah karbonnya lebih dari 2 yang berikatan dengan koenzim A. Sedangkan asetil-CoA adalah senyawa berkarbon 2 yang berikatan dengan koenzim A. Oke, proses beta oksidasi asam lemak pada prokariot terjadi di sitosol. Sedangkan eukariot seperti manusia dan hewan, sebagian besar hewan, itu terjadinya di matriks mitokondria. Masalahnya adalah membran mitokondria itu bersifat impermeable atau tidak dapat tembus oleh asam lemak atau asil CoA rantai panjang. Padahal, seperti yang tadi disampaikan, pada organisme eukariot, proses beta oksidasinya terjadi di matriks mitokondria. Sehingga perlu dilakukan suatu cara agar asam lemak dapat ditransport ke mitokondria. Karena itu, ada 3 tahap yang akan dilakukan, yaitu tahap aktivasi, transport ke mitokondria, baru kemudian dapat terjadi proses oksidasi. Oke, yang pertama tahap aktivasi, yaitu proses pembentukan asil CoA. Jadi, asam lemak nantinya akan menempel dengan koenzim A. Nah, proses ini sendiri terdiri atas 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi nomor 1 ini. Reaksi di mana asam lemak akan mendapatkan donor fosfat dari ATP. Sehingga nanti akan membentuk asil adenilat yang memiliki energi untuk aktivasi. Lalu, setelah itu, lanjut dengan reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ini adalah asil adenilat yang akan berikatan dengan koenzim A. Sehingga menghasilkan asil CoA. Asil CoA inilah yang akan ditransport menembus membran mitokondria. Nah, perlu diketahui sebagian tambahan di antara 2 reaksi itu ada reaksi antara, yaitu reaksi di mana pirofosfat inorganik atau PPI itu diubah menjadi 2PI fosfat organik, 2PI atau fosfat organik. Nah, reaksi ini bisa berjalan spontan. Kenapa? Karena ini delta G-nya negatif. Ingat materi bioenergetika dengan delta G negatif berarti termasuk reaksi eksergonik. Dan reaksi ini bisa berjalan dengan spontan. Penjelasan ini adalah penjelasan dari reaksi yang di atas. Secara keseluruhan, pada proses aktivasi asam lemak akan mendapatkan energi dari ATP. Kemudian akan berikatan dengan koenzim A, sehingga akan membentuk asil CoA, dan nantinya akan menghasilkan juga AMP plus 2PI. Asil CoA yang sudah terbentuk dari tahap aktivasi tadi, ini harus ditransport ke dalam matriks mitokondria agar dapat terjadi proses oksidasi. Untuk itu, dia harus melewati membran mitokondria yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Agar dapat menembus membran mitokondria asam lemak, harus ditemani oleh karnitin, sehingga terjadilah reaksi antara asil CoA dengan karnitin. Membentuk asil karnitin melepas koenzim A. Kemudian dengan bantuan oleh enzim karnitin asil transferase 1, asil karnitin tadi akan ditransport menuju ke matriks mitokondria melewati transporter saluran yang ada di
saluran yang ada di transporter. Nah, di dalam matriks mitokondria nanti akan terjadi reaksi kebalikannya. Nah, asil karnitin tadi akan bereaksi dengan koenzim A, sehingga akan terbentuk asil CoA dan karnitin akan lepas. Di dalam proses ini, sudah berhasil terbentuk kembali asil CoA seperti semula. Nah, karnitin yang sudah sendirian, tidak berikatan dengan molekul apapun, akan kembali menyeberangi membran mitokondria dengan bantuan dari karnitin asil transferase 2. Akhir tahap ini, hasil CoA sudah berada di matriks mitokondria dan siap melakukan proses katabolisme beta oksidasi agar dapat dihasilkan energi untuk kerja sel. Proses beta oksidasi asam lemak terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap oksidasi lemak dibantu oleh enzim asil CoA dehidrogenase. Pada tahap ini akan terbentuk ikatan rangkap antara atom C2 dan C3, sehingga akan dilepaskan 2 atom H dari masing-masing C2 dan C3 yang akan ditangkap oleh FAD sehingga terbentuk FADH2. Bisa dilihat pada atom C2 dan C3 yang tadinya masing-masing memegang 2 atom hidrogen, di tahap berikutnya hanya memegang 1 atom hidrogen dan terbentuk ikatan rangkap di situ. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap hidrasi. Tahap hidrasi di sini dibantu oleh enzim enol-kohidratase yang dapat menghidrasi ikatan rangkap trans. Pada tahap ini dibutuhkan molekul H2O. H2O nantinya akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH-nya dan C2 satu atom hidrogennya akan menempel, sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbuka antara C2 dan C3. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap oksidasi. Tahap oksidasi ini dibantu oleh enzim hidroksiasil-CoA. Enzim hidroksiasil-CoA dehidrogenase. Tujuannya adalah melepaskan 2 atom H yang ada pada C3. Sehingga nantinya C3 hanya akan mengikut oksigen dengan ikatan rangkap. Atom H ini nantinya akan berikatan dengan NAD+, sehingga terbentuk NADH. Yang terakhir adalah tahap tiolisis, dibantu oleh enzim tiolase. Pada tahap ini terjadi pemotongan antara C2 dan C3, sehingga akan dihasilkan satu gugus asetil CoA yang terdiri atas 2 karbon dan asil CoA atau asam lemak yang berikatan dengan koenzim A yang jumlah atom karbonnya sudah berkurang sebanyak 2. Ini adalah ringkasan mulai dari tahap aktivasi dengan menggunakan asil CoA sintetase untuk menghasilkan asil CoA. Kemudian dilanjut dengan tahap transport ke mitokondria dengan bantuan karnitin. Kemudian tahap beta oksidasi yang terdiri atas 4 tahapan.
Pada intinya, proses beta oksidasi akan terus berjalan sampai jumlah atom karbon dari asam lemak tidak bisa dipotong lagi. Untuk asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, misalnya asam lemak dengan 8 atom karbon, maka hasil akhir pemotongannya adalah 2 atom karbon, yaitu asetil-CoA. Jadi, dari 8 atom karbon, dipotong 2 karbonnya jadi 6 karbon, kemudian 6 karbon tersebut akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi. Nanti akan terpotong lagi 2 karbon, sehingga menjadi 4 karbon. Masuk lagi ke siklus beta oksidasi, terpotong lagi jadi 2 karbon. Dan tidak bisa dipotong lagi karena sudah maksimal 2 karbon inilah. Molekul dengan 2 karbon inilah yang merupakan asetil-CoA. Lalu, untuk asam lemak dengan jumlah karbon ganjil, maka hasil akhir siklus beta oksidasinya adalah berjumlah 3 karbon, atau disebut juga dengan propionil-CoA. Asetil-CoA dari hasil beta oksidasi nantinya akan masuk ke siklus Krebs, sehingga dihasilkan sejumlah energi. Ini adalah contoh proses beta oksidasi yang pada asam lemak yang memiliki 16 atom karbon atau yang dikenal dengan palmitat. Setelah palmitat dioksidasi menjadi palmitoil-CoA dan ditransport ke dalam matriks mitokondria, maka akan terjadi proses beta oksidasi melalui 4 tahapan, sehingga dihasilkan FADH2, NADH, asetil-CoA, dan atom karbonnya terpotong menjadi 14 atom C. Asam lemak dengan 14 atom C ini akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi melalui 4 tahapan lagi. Dan kemudian akan berubah menjadi 12 atom C. Dihasilkan asetil-CoA. Kemudian akan masuk lagi seterusnya sampai nanti tersisa 2 atom karbon atau asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang terbentuk ada 16 dibagi 2, yaitu 8 asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini kemudian akan masuk ke siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan energi dan produk buangan berupa CO2. Selain itu, setiap siklus beta oksidasi akan menghasilkan 1 FADH2 dan 1 NADH. Kedua produk ini akan masuk ke rantai respirasi yang nantinya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan mengeluarkan molekul air atau H2O. Karena dibutuhkan 7 siklus agar proses pemotongan asam lemak palmitoil-CoA selesai, maka totalnya akan diperoleh 7 FADH2 dan 7 NADH. Ya, berikut adalah hasil oksidasi palmitol-CoA yang memiliki 16 atom karbon. Perlu diketahui bahwa setiap satu molekul asetil-CoA akan menghasilkan energi sebesar 12 ATP. Kemudian 1 NADH setara dengan 3 ATP. Dan
1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Jadi, total ATP yang akan diperoleh dari oksidasi asam lemak dengan atom karbon 16 adalah sebesar 130. Seharusnya 131. Tetapi jangan lupa bahwa ada proses aktivasi. Jadi harus dikurangi 1 sehingga totalnya menjadi 130 ATP.